Di video kali ini, saya akan mengulas alur cerita film dari negara Filipina berjudul Pamasahe, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tarif atau harga. Dan film ini rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang ibu muda yang nekat menumpang kapal secara diam-diam bersama bayi di dalam gendongannya. Di tengah perjalanan, aksinya itu akhirnya ketahuan oleh petugas keamanan kapal. Dari sanalah si ibu muda mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita larut dalam ceritanya. Cerita bermula di sebuah daerah bernama Visayas yang baru terkena bencana alam hingga membuat para penduduknya mengungsi ke tempat lain. Salah satunya adalah wanita bernama Lynette bersama bayi di dalam gendongannya. Karena tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli tiket, Lynette pun nekat menyelinap masuk ke dalam sebuah kapal. Hingga kapal itu bertolak dari pelabuhan, ia berhasil bersembunyi. Namun ketika di tengah perjalanan, seorang petugas keamanan yang sedang berkeliling memergokinya. Adegan lalu dipercepat ke sebuah momen di mana Lynette telah sampai di dermaga tujuan dengan selamat. Namun karena tujuannya ke wilayah Segovia untuk mencari sang suami masih sangat jauh, ia pun mencoba meminta uang belas kasihan kepada kuli panggul yang ada di sana untuk modal perjalanannya. Meskipun Lynette sudah memasang wajah memelas, kuli itu tidak tergerak untuk membantunya. Di saat seperti itu, tiba-tiba saja dompet seorang penumpang terjatuh tepat di hadapan Lynette. Alih-alih mengambilnya, ibu muda itu justru mengembalikannya dan sebagai ucapan terima kasih, penumpang itu pun mengajak Lynette untuk naik taksi bersamanya sampai terminal bus terdekat. Sesampainya di tempat tujuan, tak lupa ibu pemilik dompet tadi memberikan sedikit uang kepada Lynette. Meskipun uang itu tidak cukup untuk membayar ongkos naik bus ke Segovia, Lynette tetap nekat menaiki bus tersebut. Ia pun memilih duduk di kursi paling belakang agar lebih leluasa menyusui anaknya. Saat Lynette sedang memberi asupan pada anaknya, tiba-tiba datang dua pria yang kemudian duduk di sebelahnya sambil terus mencuri-curi pandang pada tubuh Lynette. Wanita cantik itu pun hanya bisa memasang wajah kesal ketika dua pria tadi mulai menggodanya dengan perkataan yang kurang pantas. Hingga akhirnya datang seorang pria dengan senjata di pinggang yang lantas mengusir dua pria di sebelah Lynette. Karena kondisi bus sudah mulai dipenuhi penumpang dan akan segera berangkat, maka pria bersenjata tadi meminta izin pada Lynette untuk duduk di sebelahnya. Ketika kondektur mulai memeriksa tiket para penumpang, Lynette pun segera memohon pada pria di sebelahnya untuk membayarkan uang tiketnya. Dan karena kasihan, pria bernama Rod itu pun bersedia membantu Lynette. Sesudah itu mereka pun berkenalan dan di sana Lynette bercerita jika rumahnya hancur terkena badai topan dan kini ia berencana menyusul suaminya ke wilayah Segovia. Untuk mengisi waktu perjalanan selama 4 jam, Rod pun meminta Lynette untuk bercerita tentang hidupnya. Berhubung sudah lama Lynette tidak berkeluh kesah pada orang lain, ia lantas menceritakan kisah hidupnya semasa kecil hingga melewati perjalanan suram ketika di kapal tadi. Pada usia 5 tahun, Lynette sudah menjadi anak yatim akibat sebuah kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa ayahnya. Dan pasca kepergian ayahnya itu, sang ibu pun mengalami tekanan batin hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa itu membuat Lynette dan abangnya yang bernama Toto dirawat oleh bibinya. Dikarenakan hidup serba kekurangan, Toto pun dijual oleh bibinya secara diam-diam dan berbohong pada Lynette kalau abangnya itu menghilang entah kemana.
Setelah kehilangan seluruh keluarga intinya, penderitaan Lynette bertambah ketika menginjak usia 16 tahun. Ia dinodai oleh pamannya sendiri tiap kali bibinya tidak ada di rumah. Lalu ketika Lynette melaporkan kejadian itu pada bibinya, ia justru dipukul karena dianggap berbohong. Merasa keponakannya itu sudah cukup umur, sang bibi pun menyuruh Lynette untuk bekerja di kota lain untuk membantu perekonomian mereka. Di kota itu juga Lynette mengambil kursus terapi pijat. Hingga pada suatu hari, bibinya menelepon dan mengatakan jika Toto abangnya telah kembali untuk menemui Lynette. Sang bibi pun memberikan alamat Lynette pada Toto, dan beberapa hari kemudian kakak beradik itu kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Untuk menebus momen kebersamaan mereka yang hilang, Toto lantas mengajak Lynette tinggal bersamanya di Segovia. Di sana Toto ternyata sudah memiliki seorang istri yang bekerja sebagai TKW di Jepang. Karena Toto dan sang istri memperlakukannya dengan sangat baik, Lynette pun jadi betah tinggal di sana. Berhubung saat itu istri Toto lagi cuti kerja, maka ia dan Toto jadi sering bermesraan. Lynette yang berada di kamar sebelah sontak tahu apa yang mereka lakukan dan iri akan hal itu. Ketika istri Toto kembali bekerja di Jepang, Lynette nekat mengambil peran iparnya itu untuk menemani Toto di atas ranjang. Alhasil ia pun hamil, dan agar aksi mereka tidak ketahuan oleh siapapun, Toto menyuruh Lynette tinggal sementara di Visayas, kampung halaman mereka, sampai nanti ia melahirkan. Namun setelah anak mereka lahir, Toto tidak kunjung menjemput Lynette. Selain bencana alam di Visayas tadi, hal itu pula yang menjadi alasan Lynette mencari Toto, abang sekaligus ayah dari anaknya. Tak terasa, Lynette dan penumpang bus lainnya telah melewati setengah perjalanan hingga hampir tiba di kota tujuan. Di sana Rod bercerita tentang dirinya yang masih jomblo dan bekerja sebagai seorang pelaut. Mendengar status pekerjaan Rod, ekspresi wajah Lynette seketika berubah. Ia teringat momen beberapa waktu lalu di mana dirinya tertangkap oleh petugas keamanan kapal karena tidak memiliki tiket. Di sana Lynette dipaksa oleh kepala keamanan untuk menebus tiket kapal itu dengan tubuhnya. Akhirnya dengan berlinang air mata, Lynette terpaksa melayani para petugas keamanan kapal secara bergantian. Sesudah itu, untuk beristirahat, Lynette meminta izin menumpang kepada seorang ibu-ibu salah satu penumpang di sana. Dan sebagai balasannya, Lynette pun memberikan pijatan pada si ibu yang saat itu mengeluh punggungnya sakit. Berhubung ibu itu ternyata adalah seorang tukang pijat, ia merasa satu frekuensi dengan Lynette yang pernah mengikuti kursus pijat. Tanpa ragu, ia menunjukkan sejumlah tanaman beracun yang dibawanya pada Lynette. Saking berbahayanya ramuan dari tanaman itu, manusia bisa meninggal sesaat setelah mengonsumsinya. Setelah mendengar informasi itu, Lynette pun meminta izin untuk beristirahat. Namun baru saja ia memejamkan matanya, tiba-tiba seorang petugas keamanan datang dan berkata kalau kapten kapal ingin menemuinya. Setelah menitipkan bayinya pada ibu tukang pijat tadi, Lynette kemudian pergi menghadap kapten kapal yang sudah menunggunya di dalam kamar. Ternyata pria itu juga ingin mendapatkan pelayanan khusus seperti yang diberikan Lynette kepada para petugas keamanan. Dengan tekad balas dendam, Lynette memohon pada ibu tukang pijat agar memberinya tanaman beracun. Lalu secara diam-diam, Lynette menaruh ramuan dari tanaman itu ke dalam minuman para kru kapal termasuk sang kapten. Tak butuh waktu lama, si kapten pun mulai mengeluh pusing disertai kesulitan bernafas. Kondisi itu memaksanya untuk menyerahkan komando kepada bawahannya sebelum kapal tiba di pelabuhan.
Di lain sisi diperlihatkan momen perpisahan antara Lynette dan ibu tukang pijat yang telah banyak memberikan pertolongan selama di kapal. Lalu saat Lynette menginjakkan kaki keluar kapal, terdengar sirine ambulan yang menandakan adanya sebuah insiden di tempat itu. Lynette pun tersadar dari lamunannya ketika kondektur bus mengumumkan kalau mereka harus menunda perjalanan karena terjadi badai. Oleh sebab itu, perusahaan bus bersedia menanggung penginapan bagi semua penumpang hingga keesokan paginya. Rod kemudian mengajak Lynette untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka beristirahat. Pria itu bahkan tak segan-segan membelikannya sebuah ponsel bekas agar mempermudah Lynette menghubungi Toto. Lynette yang tidak enakan pun merasa kebingungan bagaimana cara untuk berterima kasih pada Rod. Ternyata Rod ini tidak lebih baik dari kru kapal yang dinaiki oleh Lynette tadi. Pria itu berkata, jika Lynette ingin berterima kasih, maka malam itu ia harus menemaninya di kamar. Meskipun kecewa dengan sikap Rod itu, Lynette akhirnya setuju karena ia sadar tidak ada yang gratis di dunia ini. Lalu di keesokan paginya ketika Lynette terbangun, Rod sudah tidak ada di sampingnya. Dengan menggunakan bus yang kemarin, ibu muda itu pun melanjutkan sisa perjalanan bersama penumpang lainnya. Dengan menaiki kendaraan lain, Rod ternyata sudah pulang ke rumahnya dan sedang menikmati sarapan bersama istri dan dua anaknya. Pria itu jelas berbohong tentang statusnya pada Lynette. Tiba-tiba berita di televisi mengabarkan bahwa ada seorang wanita bernama Lynette menyerahkan diri ke pihak berwajib atas kasus pencurian bayi. Ternyata setelah dilahirkan, bayi milik Lynette meninggal dunia dan membuat sang ibu mengalami gangguan mental. Hingga akhirnya Lynette mengambil bayi orang lain lalu menganggapnya sebagai bayinya sendiri. Sialnya saat diinterogasi oleh polisi, Lynette membawa-bawa nama Rod sebagai dalang dari pencurian bayi tersebut. Berita Rod menjadi buronan polisi pun lantas membuat istrinya begitu emosi. Terlebih lagi saat pihak berwajib datang untuk menangkap sang suami atas kasus penculikan serta penghilangan nyawa kapten kapal termasuk 4 kru lainnya. Di saat Rod nekat mencoba kabur, pihak kepolisian pun menghadiahinya timah panas yang sontak menjadi akhir hidup dari pria itu. Dan film ini pun selesai.